Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Okay, guys. So today's agenda we will learn about tenses, and actually we will focus on present tenses. Ya, sebelum kita langsung ke membahas present tense, kita akan membahas dulu apa sih itu tenses. So tenses is used to express activity in different times. Ya, jadi dalam bahasa Inggris ketika kita berbicara sebuah kegiatan, for example makan gitu ya, makan di masa sekarang, yang dilakukan sekarang dengan makan, kemarin gitu ya, itu bentuknya berbeda ya. For example, I am eating now. Itu kan sedang dilakukan, I am eating. Tapi kalau makannya kemarin, I ate meatball yesterday, misalkan gitu ya. Jadi, bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kalau bahasa Indonesia, ya kegiatan yang dilakukan saat ini dan lampau itu bentuknya tidak berbeda gitu. Kalau makan, ya makan aja, nggak berubah jadi makun gitu ya. Jadi tetap tidak ada perubahan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu ada perbedaan bentuk gitu ya, kegiatan yang dilakukan sekarang dan lampau dan bentuk yang lain gitu ya. So, let's start from present tense. Secara umum sebetulnya tenses ada 3 ya, present tenses, eee, past tense, dan future tense. Nah, sekarang kita ke present tense dulu. And then present tense can be divided into 4. The first one is simple present, second one is present continuous, the third one present perfect, and the fourth one is present perfect continuous. Okay, simple present tense. We will discuss 4 points for simple present tense. The first one is about the function. Fungsinya apa sih atau kapan kita menggunakan simple present tense, and then the example, formula, and then adverb of time. Ya, the function of simple present tense. Untuk fungsi atau kapan kita harus menggunakan simple present tense gitu ya. Jadi ada 3 fungsi. Pertama, to say that something is true in general, yaitu menyatakan kebenaran umum. Kebenaran umum itu seperti apa sih? Misalkan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, itu kan kebenaran umum. Atau kebenaran umum lain misalkan, eee my mother is a teacher gitu ya. Ibu saya seorang guru, itu kan kebenaran umum ya. Jadi itu contoh-contohnya. Nanti akan ada contoh yang lain ya di slide selanjutnya. Kita bahas ke fungsi dulu. Jadi yang pertama adalah kebenaran umum. Yang kedua adalah tentang to say something happens repeatedly ya. Untuk menyatakan rutinitas. Jadi kalau mau membicarakan rutinitas kita harus menggunakan simple presence ya. And then yang fungsi ketiga adalah to say how often we do things. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ya, hampir-hampir mirip dengan rutinitas, tapi mungkin lebih jelas lagi berapa sering kita melakukannya itu, gitu ya. Oke, next. The examples of simple present tense. Contoh untuk general fact atau kebenaran umum, contohnya adalah the earth goes round the sun. Ya, bumi mengelilingi matahari. Itu kan kebenaran umum ya. Dan ciri-ciri dari simple present tense, ya ingat yaitu menggunakan verb one ya, verb satu atau infinitive, yaitu di sini go. Kenapa di sini menjadi goes? Karena subjeknya singular ya, makanya ditambahkan es, goes. The earth goes round the sun. And then the second example, my father is a lawyer and my mom is an accountant. They are so busy. Nah, selain menggunakan verb satu, simple presence itu harus menggunakan uh, be, yaitu am, is, are gitu ya. Nah, jadi di sini menggunakan is karena subjeknya singular ya, my father and mom. Nah, kalau di sini they are so busy ya karena subjeknya they ya. Oke, and then fungsi yang kedua menyatakan rutinitas. Rutinitas. Contohnya seperti apa sih? For example, I get up at 5 o'clock every morning. Nah, di sini kira-kira mana verbnya? Yes, that's true. Ya, verbnya itu yang get, ya, get up, gitu ya. I get up at 5 o'clock every morning. Saya bangun tidur jam 5 setiap pagi, gitu.
Nah, selain menggunakan verb satu, simple present biasanya menggunakan keterangan waktu tertentu. Keterangan waktunya itu adalah every. Every itu kan setiap ya. Itu kan berarti menyatakan rutinitas. Every itu rutinitas kan. Ya, jadi ini gitu ya, salah satu keterangan waktu yang sering digunakan oleh simple present tense. And then kita beranjak ke fungsi yang ketiga, yaitu how often we do things. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Contohnya, in summer, John usually plays tennis once or twice a week. Ya, di musim panas, John biasanya bermain tenis sekali atau 2 kali per minggu, gitu ya. Oke, nah sekarang lihat mana verb-nya. Verb-nya adalah plays, ya. Kenapa plays pakai S di sini? Karena subjeknya adalah John, singular. Dan ada keterangan waktu lain di sini, yaitu usually, biasanya. Usually biasanya, kemudian once, sekali, twice, 2 kali, itu juga keterangan waktu untuk simple present tense ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat negatifnya? Look at this. Oke, the negative form. For the negative form, kita tinggal tambahkan we add not ya, after is atau after does atau after do ya. Jadi doesn't atau don't gitu ya. For example, he is so lazy. He doesn't do anything to help me. Kalimat negatifnya yang mana? Yang ini dong ya. Ya, ini biar nyambung aja gitu ya. Dia sangat malas. Dia tidak melakukan apapun gitu ya untuk membantu saya. He doesn't do gitu ya. Kenapa di sini menjadi doesn't, tidak don't? Karena di sini subjeknya yaitu he ya. Kalau he harus menggunakan doesn't gitu. Oke, and then contoh lain. My brother likes spicy food, but I don't like it. Ya, kalau saudara laki-laki saya itu suka makanan yang pedas, tapi saya tidak suka. Nah, di sini kan ini percampuran ya, ada kalimat positif dengan negatif. Ini kalimat positif dulu nih. My brother likes spicy food. But, nah di sini I don't like it. I don't, ya kalau I bentuk negatifnya harus don't gitu ya. Seperti itu. Pasti udah pada tahu kan kapan kita harus menggunakan doesn't, pokoknya yang subjeknya singular. He, she, it gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membentuk interrogative form atau kalimat tanya? Tinggal tambahkan kata tanya dan ada auxiliary verb-nya. Lalu subjek dan verb-nya gitu ya. Jadi kita lihat dulu contoh kalimatnya. I come from Indonesia. Where do you come from? Gitu ya. Jadi kalimat tanyanya ini kan ya. Where do you come from? Kita tambahkan kata tanya dulu, where, kemudian auxiliary verb-nya do gitu ya. Jadi untuk auxiliary verb simple present itu tadi ya, kalau enggak does dan juga do gitu ya. Jadi karena ini subjeknya you, kita menggunakan do. Jadi where do you come from? Gitu. Atau kalau mau nanya lain, misalkan what does this word mean? Gitu ya. What does this word mean? Ini menggunakan does karena subjeknya this word ya, singular gitu. Atau what time does your mother go to sleep? Kenapa ini menggunakan does? Karena subjeknya your mother gitu ya. Dan jangan lupa setelah auxiliary verb, misalkan does your mother, di sini go-nya bentuk pertama, go boleh pakai goes lagi ya. Nanti kita latihan bagaimana cara membuat kalimat tanya ya. Oke, and then are you free on Saturday night? Nah, gini. Jadi kadang kita bisa membuat pertanyaan dengan question word ya, where misalkan. Where do you come from? Kadang kita bisa menggunakan auxiliary verb aja gitu ya. Are you free on Saturday night? Apa bedanya? Kira-kira? Ya, perbedaannya adalah kalau ini ke depannya setelah subjek adalah adjective ya. Jadi are you free on Saturday night gitu ya. Kalau ini setelah subjeknya itu kata kerja. Do you have free time on this weekend gitu ya.
Jadi kalau ini kan apakah artinya ya? Apakah kalau ini sesuai kata tanyanya saja gitu. Di mana kamu dari mana kamu berasal. Oke. Oke, next. So we can conclude that present tense formula are subject plus verb one plus s or es and then plus object ya. Atau kalau nggak menggunakan verb we use subject rm is and then complement. Complement itu bisa adjective, adverb or noun. And then adverb of time, keterangan waktunya ada every, setiap, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, rarely, atau seldom, itu jarang, once, sekali, twice, 3 kali, atau 3 times, 4 times, itu juga bisa. Oke, next. Nah, please open the book English Grammar in Use. Nah, ini seharusnya kan kalian beli buku ya, Grammar in Use. Tapi nantilah Miss fotokan saja soalnya nanti kita latihan. Okay, and then present continuous tense, ya. Sekarang kita ke jenis yang kedua, yaitu present continuous tense. Ya, we will focus on these 4 points: function, example, formula, and adverb of time. Sama ya. Oke, the function of present continuous tense. Nah, kapan kita harus menggunakan present continuous? Udah pada tahu belum ciri-ciri continuous? Pokoknya kalau continuous itu verb ing ya. Verb ing karena present berarti am is are plus verb ing gitu ya ciri-cirinya. Nah, kapan kita harus menggunakan present continuous? Pertama, to say that something is in the middle of doing something. Untuk menyatakan seseorang sedang melakukan sesuatu. Ya. Oke, and then yang kedua adalah to talk about things happening in a period now. In a period around now. Seperti today, this week, or this evening. Ya, jadi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di waktu sekitar sekarang gitu ya. Dan fungsi yang ketiga adalah to talk about changes happening around now. Untuk menyatakan perubahan yang terjadi sekitar sekarang. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Ingat ciri-ciri present continuous tense yaitu be verb ing ya. Oke, contoh in the middle of doing something. Menyatakan seseorang melakukan suatu kegiatan, sedang melakukan sesuatu gitu ya. For example, please don't make so much noise. I am walking now. Nah, present continuous-nya yang mana? Yang ini kan, I am walking now. Saya sedang bekerja sekarang. I am walking now. Di sini menggunakan am to be dulu and then walking verb ing gitu ya. Dan di sini ada keterangan waktu now sekarang. Karena sedang berlangsung berarti sekarang dong. And then where is Margaret? She's having a bath gitu ya. Dia sedang mandi ya. Jadi she is having a bath. And then contoh lain. I am reading an interesting book at the moment. I'll lend it to you when I finish it. Ya, saya sedang membaca sebuah buku yang menarik sekarang. Saya akan meminjamkannya kepadamu ketika saya sudah menyelesaikannya. Oke. Nah, di sini meskipun ketika berbicara si orang yang berbicara tersebut tidak sedang membaca, tapi dia sedang melakukan kegiatan membaca ya pada periode itu gitu ya. Tapi disimpan dulu gitu ya. Jadi tidak harus melulu ketika bicara sedang melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Jadi I am reading an interesting book at the moment. Saya sedang membaca buku yang menarik nih sekarang. Kamu mau minjem gak? Nanti aku pinjemin deh kalau udah selesai ya gitu ya. Seperti itu. Okay, and then things happening around now. Kegiatan yang berlangsung sekitar sekarang. Is Susan working this week? No, she's on holiday. Ya, jadi kalau kita bertanya apakah Susan bekerja minggu ini? Minggu ini itu bisa menggunakan present continuous juga. No, she's on holiday. Kayak gitu. And then changes happening around now. Ya, perubahan yang terjadi sekitar sekarang. Contohnya, the population of the world is rising very fast. Populasi dunia itu meningkat dengan sangat cepat. Jadi karena proses meningkat itu kan
progresif ya, terus-menerus, jadi menggunakan present continuous. Makanya the population of the world is rising very fast. Di sini menggunakan is ya dan verb in. Alright, other examples. Bagaimana kalau kita membuat the negative form, itu tinggal ditambahkan not saja setelah be gitu ya. Setelah is atau setelah are atau am, baru verb in gitu. Contohnya, how is your new job? Not so good at the moment. I'm not enjoying it very much. Ya, katanya, bagaimana pekerjaanmu? Tidak terlalu baik saat ini. Saya tidak terlalu menikmatinya gitu ya. Di sini I am not enjoying, tinggal tambahkan not setelah am dan verb in gitu ya. I'm not enjoying it very much. Okay, and then kalimat yang lain, we can go out now. It isn't raining anymore. Nah, gini. Kalau it is raining now. Sekarang sedang hujan. It is raining now. Nah, kalau misalkan hujannya sudah berhenti, berarti it isn't raining anymore, ya. Hujannya langit sudah tidak hujan lagi gitu ya. It isn't raining anymore. Oke. Nah, bagaimana kalau interrogative form, bentuk kata tanyanya, kalimat tanyanya itu tinggal dipindahkan aja. Kan tadinya setelah subjek itu be gitu ya, is, kemudian verb in. Nah, is-nya itu dikedepankan. Jadi, is your English getting better gitu ya. Jadi, is-nya dikedepankan, is your English getting better? Atau, what are you watching right now? Gitu kan. Asalnya, I am watching right now. Kemudian ada yang nanya, what are you watching right now? Gitu. Setelah kata tanya, ada are, subject, dan verb in, dan keterangan waktu right now. Seperti itu ya. Atau contoh lain, how many participants are attending the workshop? Berapa banyak peserta yang menghadiri workshop gitu ya. Oke. Next. So we can conclude that present continuous tense itu the formula is subject am, is, or are plus verb in, and the adverb of time, ciri-ciri keterangan waktunya yaitu menggunakan now, at the moment, right now, this week, atau afternoon, atau this afternoon gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada soal sebuah kalimat gitu ya, kita tinggal lihat ciri-ciri keterangan waktunya saja yang ini. Ya, untuk masing-masing tenses kan ciri-ciri waktunya berbeda-beda. Nah, itu yang perlu diingat. Oke, next. Oke. Notes. Berikut adalah kata yang tidak bisa digunakan dalam continuous tense ya. Jadi kata-kata ini tidak bisa berbentuk verb in. Kalau wanting nggak boleh. Contohnya, I am hungry. I want something to eat. Nggak boleh I am wanting. Seperti itu ya. Itu cukup. Oke. Nah, nanti latihannya menyusul. So we can conclude that present simple versus present continuous. Ya, present continuous itu something that is happening at or around now. Around the time of speaking, ya, sesuatu yang terjadi ketika berbicara gitu ya, kegiatan yang berlangsung ketika berbicara atau the action is not finished, dan kegiatannya belum selesai ya. Ya, pokoknya kegiatannya sedang berlangsung gitu ya. I am doing, berarti di sini now. Oke, kalau present simple atau simple present itu things in general or things that happens repeatedly. Kegiatan sesuatu yang fakta umum gitu ya, atau kegiatan yang berulang-ulang. Contohnya I do. Pokoknya ini ciri-cirinya I do atau ini perbedaannya I am doing. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang present perfect tense. Present perfect tense kita bagi ke 4 fokus lagi, ke 4 poin. Kita langsung ke function. Oke, kapan kita harus menggunakan present perfect tense? Kalau perfect itu kan selesai gitu ya, ciri-cirinya gitu.
Nah, jadi untuk present perfect tense always has a connection with now. The action in the past has a result now. Jadi kegiatannya di waktu lampau dan berakibat saat ini. Jadi ada akibat, ada kaitannya dengan waktu lampau gitu ya. Atau to give new information or to announce a recent happening, kegiatan yang baru saja terjadi gitu ya. Jadi fungsinya cuma dua ini. Kegiatan yang baru saja terjadi dengan kegiatan yang di waktu lampau dan berakibat saat ini. Contohnya, to talk about a period of time that continues from the past until now. Ya, jadi untuk fungsi lain dari present perfect tense yaitu membicarakan to talk about a period of time that continues from the past until now, untuk membicarakan suatu kegiatan yang berlangsung di waktu lampau dan berlanjut sampai sekarang. Ya, jadi nih bagannya bisa dilihat ini kan dari waktu lampau sampai sekarang, gitu ya, sampai sekarang itu present perfect tense. Kemudian fungsinya yang lain, we use the present perfect with today or this morning, this evening, when this period are not finished at the time of speaking. Ya, jadi kita menggunakan present perfect juga dengan today atau this morning atau this evening ketika ya periodenya itu belum selesai ketika berbicara. Ya, contohnya kan ini dimulai dari past sampai sekarang gitu ya. Today, this evening gitu ya. Pokoknya intinya adalah belum selesai, kegiatannya belum selesai gitu ya. Atau to say it is the first time something has happened, untuk menyatakan sesuatu yang baru saja terjadi ya, yang pertama kali terjadi. Contohnya kita ke fungsi yang pertama dulu, past action which has a result now, kegiatan yang memiliki akibat sekarang gitu ya. Tom is looking for his key. He cannot find it. He has lost his key. Ya, jadi Tom ini kita dari awal dulu ya. Tom sedang mencari kuncinya. Dia tidak bisa menemukannya. Dia sudah kehilangan. Dia kehilangan kuncinya. Jadi akibatnya saat ini gitu ya. He has lost his key. Dia kehilangan kuncinya. She told me her name, but I've forgotten it. Gitu ya. Dia sudah menceritakan kepada saya tentang namanya gitu ya. Tapi saya lupa gitu ya. I've forgotten it. Saya sudah lupa. I've forgotten it. Atau to announce a recent happening, untuk memberitahu mengenai suatu kegiatan yang baru terjadi. Misalkan, the road is closed. There has been an accident. Ya, jalannya ditutup. Pasti baru saja ada kecelakaan. There has been an accident. Baru saja ada kecelakaan, ya. Atau contoh lain, would you like something to eat? No thanks, I've just had lunch. Apakah kamu mau ya sesuatu untuk dimakan? Oh tidak, saya baru saja makan. I have just had lunch. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada keterangan just itu baru saja. I have just had lunch. What time is Mark leaving? He's already gone. Dia sudah pergi. He is already gone. Dia sudah pergi. Atau contoh lain, I've written the letter but I haven't posted it yet. Saya sudah nulis surat gitu ya, tapi saya belum mengirimkannya. I haven't posted it yet. Pokoknya ciri-ciri dari present perfect tense yaitu menggunakan have dan verb 3 gitu ya. Have verb 3 dan ini have-nya kalau yang tiga ini ada keterangan waktu yaitu just itu baru saja, already itu sudah, yet itu belum. Gitu ya. Haven't, post, verb 3, it yet. Oke, contoh lain, kalau bentuk negatif tinggal tambahkan not saja ya setelah have-nya. I'm hungry, I haven't eaten anything since breakfast. I haven't eaten anything since breakfast. Nah, ciri lain dari present perfect yaitu menggunakan since ya. Jadi, I haven't eaten setelah verb 3, setelah have, ini bentuk negatif berarti not, plus verb 3, dan ada since. Atau contoh lain, he hasn't finished an English test, so he hasn't been able to go home. Ini hasn't juga verb 3.
gitu ya. Oke, interrogative form, bentuk interrogatifnya ini tinggal ditambahkan berarti have-nya di depan, subjek dan verb 3 gitu ya. Have you heard about Jeffrey Nicole recently? Nah, recently juga keterangan waktu untuk present perfect. Atau has she found her lost wallet gitu ya. Has she given his wife a birthday gift? Seperti itu. Okay, so we can conclude that present perfect tense itu memiliki dua formula, ya, yaitu pertama subject has, have, verb 3 atau subject has, have been plus complement. Ya, keterangan waktunya yaitu just, already, yet, recently, so far, since atau for. Oke, mungkin videonya segini dulu. Nanti dibahas eh, yang jenis yang terakhir present perfect continuous, kita langsung di Zoom aja ya. Oke, thank you.